Di mana ayat kasih? Apa? Tunjukkan, saya tunjukkan. Ayo. Oke. Bergantian kita menunjukkan ayat kasih. Am yaquluna bihi jannatun. Orang kafir mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Padahal Nabi Muhammad datang membawa suatu kebenaran. Kasih nggak nih? Mana kasihnya? Literlek dong. Aduh. Gimana katanya intelektual? Enggak gini, itu betul-betul berbunyi kasih. Seperti ayat yang kami punya. Kalau tafsir ya semua bisa ini ayat kasih ini. Fokus ke ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kalian ada di padang mahsyar itu mendatangi neraka tadi, itu kan melewati Shirathul Mustaqim. Betul. Oke. Nah, di situ nanti kan ditimbang pahala dan kesalahan, betul? Betul. Nah, kira-kira kalau misalnya pahalanya 60%, kesalahannya 40. Nah, yang 40 ini dampaknya apa? Tetap gini Pak Pendeta ya. Masuk neraka. Masuk neraka. Nah, berarti masuk neraka kepastian dong. Karena saya sedang sedih ini melihat bangsa ini, ya mungkin ini suara hati lah ya. Nanti mungkin brother bisa menanggapi gitu. Suara hatinya apa? Saya melihat bangsa ini nggak adil gitu, nggak adil gitu. Perlakuannya kurang adil untuk kami. Seperti itu. Nah, yang baru saja terjadi dan ini sudah sekian kali gitu. Apa ini sebenarnya Indonesia ini? Orang ibadah kok diganggu. Makanya saya buat ini judul ini di sini kasih yang sempurna. Nah itu kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu menerima kekurangan, mengampuni kesalahan, menjaga keberagaman, perbedaan dan lain sebagainya. Makanya brother kalau lihat di TikTok rata-rata banyak para teolog sedang membahas yang baru saja terjadi di Padang ya. Seperti itu, sedih saya, termasuk anak-anak jadi korban. Apakah mungkin efek dari kita dialog ini gitu? Mungkin. Ya, saya tidak bermaksud berkata ini adalah Islam ya, tetapi ini saya pakai bahasa oknum lah kali ya. Seperti itu, oknum yang betul-betul toleransinya di mana gitu loh. Urusan ibadah aja jadi ancaman. Kalau ibadah aja udah jadi ancaman, gimana lagi kita bisa berdampingan gitu loh. Ibadah itu bukan kejahatan itu. Semakin banyak orang beribadah, akan semakin banyak orang menjadi baik. Itu yang saya percaya. Jadi kalau orang mau jadi baik itu terancam, berarti jadi jahat aja lah kita sekalian gitu. Nah itu dia brother, makanya saya agak sedih melihat situasi bangsa ini. Sukabumi sudah terjadi kemarin, sekarang Padang, di Aceh pun pernah, di mana-mana Indonesia rata-rata intolerannya kuat sekali. Seperti itu. Itu ya mungkin dari saya, mungkin pengantar lah. Gimana kira-kira menurut brother John Beleng yang kelihatan ini? Wah, betul-betul santri yang penuh kasih ini kelihatannya gitu. Ya, kalau menurut saya itu Islam tidak pernah mengajarkan hal demikian ya Pak Pendeta. Saya buka topi aja lah, bukan santri aku nih Pak Pendeta. Bukan santri, saya buka topi. Malu aku kalau dikatakan santri. Oh gitu ya. Takut dites ya. Malu aku kalau dikatakan santri. Ya, gimana tanggapannya? Sebenarnya Islam tidak pernah mengajarkan hal demikian. Tapi kenapa bisa terjadi hal demikian? Kan pasti ada sebab, ada akibat, ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat, kan pasti itu. Sebenarnya kita itu jangan langsung memvonis, misalkan memvonis Islam itu salah. Kalau sudah begitu jangan memvonis. Pasti ada sebab, ada akibatnya. Kenapa akibatnya? Kalau memang di suatu daerah itu ada tatanan seperti itu yang memang tidak boleh, jangan dilanggar.
kan jangan dilanggar. Satu contoh daerah misalkan menalang seperti itu, jangan dilanggar. Ada sebab, ada akibat. Kenapa akibatnya ini bisa terbakar? Gitu loh, Pak Pendeta. Ya, kalau Islam sendiri tidak, ya, saya belum pernah gimana? Gini, saya itu belum pernah nonton ya Pak Pendeta. Lillahi haq lillahi ta'ala ya. Saya belum pernah nonton itu masalah kasus yang dikatakan oleh Pak Pendeta itu sendiri, tidak pernah. Mungkin nanti setelah turun dari sini mungkin aku cari dulu dah ya. Saya tidak langsung memvonis. Ya mungkin oknum. Sama seperti halnya gini Pak Pendeta. Seperti halnya gini. Ada nggak kiai yang memperkosa santrinya? Ada nggak? Ada. Saya tidak memungkiri itu. Kan gitu. Apakah ajaran Islam seperti itu? Kan tidak. Ini apa namanya? Kiai yang seperti itu kepada santrinya. Itu Islam tidak pernah ngajarkan itu. Ada nggak seperti ini? Ada nggak pendeta yang seperti itu kepada jemaatnya? Ada nggak? Pak Pendeta jawab. Ada kan? Apakah itu ajaran agamanya? Kan tidak. Itu kan merujuk kepada oknumnya. Betul nggak? Tapi tidak banyak. Iya, maupun tidak banyak atau tidak. Ada nggak? Saya kan berkata ada tidak yang seperti itu. Ya ada pernah ada kan juga. Tapi ya, itu langka sekali. Ya. Sudahlah jangan bikin langka kayak gitu. Kalau Ustadz hampir ini setiap bulan atau setiap tahun. Iya makanya kalau oke lah tak masalah. Berarti kan ada oknumnya. Berarti ada oknum. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Kan tidak kan? Dalam Islam tuh wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam perbuatan yang baik. Itu. Jadi kalau kita menyalahkan Islamnya itu yang salah. Kalau kita menyalahkan Islamnya itu yang salah, pola pikir kita yang salah. Kalau kita berarti menyangkut semuanya, seluruh dunia, umat Islam seluruh dunia kena semua. Kalau kita menyalahkan Islamnya, agamanya, seluruh umat Islam semuanya itu kena semua. Tapi kalau kita merujuk kepada oknumnya, tidak kena. Kan gitu. Oke, sebentar. Yang Bro John bilang itu oknum, itu berangkatnya dari mana? Apakah berangkat dari ajaran yang diyakini? Itu pertanyaannya. Ada Islam gini loh Pak Pendeta. Apakah semua Kristen itu paham dengan Bible? Kan tidak. Apakah semua umat Islam itu paham dengan Bible? Ayat tentang orang-orang kafir akan perangi hawa nafsu kalian. Dalam Al-Quran gini, perangi hawa nafsu. Kalau kita tafsir mentah-mentah, masa iya kita mau membun-bun diri kita? Mungkin umat Islam yang seperti itu dari dari pola pikirnya tidak nangkep gitu. Memerangi di sini ini artinya apa? Mensyiarkan agama Islam. Perangi umat Islam dengan cara apa? Dengan cara keilmuan kita. Dengan cara keilmuan, bukan kita bawa golok. Tapi kalau seandainya umat Islam diusik nih, memang ada ayatnya. Jika kau mundur maka kau termasuk golongan orang yang kafir. Ketika sudah ada di medan tempur nih Pak Pendeta, kita mundur, kita termasuk golongan orang yang munafik. Itu ada ayatnya. Ketika sudah di medan tempur. Tapi kalau saat seperti ini, ada seperti inilah misalkannya. Kita jangan selalu merasa menyalahkan Islam itu seperti ini, Islam tidak itu loh. Tapi hampir di banyak daerah loh terjadi mirip kasusnya. Iya, kenapa? Dan kayaknya negara ini milik mereka gitu loh, mereka yang ngatur. Sementara mereka yang kita katakan oknum tadi, kita tidak pernah ganggu. Bahkan kalau mereka ibadah di jalan begitu, kita tunggu mereka selesai. Padahal itu bukan jalan mereka, bayar pajak bareng-bareng gitu loh. Itu yang kadang buat saya kecewa dengan saudara saya ini.
Kita sama-sama memajukan bangsa ini. Kenapa harus ada diskriminasi? Maksudnya? Loh, saya khawatir bahwa apa yang terjadi ini memang merupakan bagian dari keyakinan gitu loh. Ada dasar yang membuat mereka seperti itu. Itu tempat ibadah yang diusik. Saya kan nggak tahu nih Pak Pendeta. Itu tempat ibadah yang diusik, itu rumah yang dijadikan tempat ibadah atau ada surat izinnya? Kira-kira tuh ada nggak surat izinnya untuk beribadatan itu? Atau yang diusik itu di gereja? Atau membangun gereja? Yang diusik itu apanya gitu? Kita harus cari tahu itu sangat-sangat detail. Jangan langsung memvonis Islam seperti ini, tidak boleh. Itu kita cari tahu dulu. Apakah sudah ada surat dari pemerintah? Jadi, apakah sudah ada surat dari pemerintah untuk mendirikan gereja? Apakah sudah disahkan oleh apa namanya? Oleh lembaga? Sudah ada. Oke. Sebenarnya ini beruntun. Memang ada beberapa memang tidak punya surat. Ini beruntun. Bahkan di rumah pun itu pernah kejadian. Ada mahasiswa Katolik juga itu sampai kena sajam itu. Itu terjadi. Bukan, ini kan masalah peribadatan Pak Pendeta. Ini kan masalah tentang beribadah. Maksudnya gini, apakah beribadahnya tadi yang di seperti itu, yang di seperti itu ya, yang seperti itu. Sebentar, saya di sudah tangkap. Silakan. Saya sudah tangkap. Tadi Pak John bilang apakah ada izinnya. Intinya punya izin nggak? Nah, memang ada beberapa tidak punya izin sebagai tempat ibadah gereja. Gitu ya, tetapi ada juga yang rumah juga dipakai untuk doa aja jadi masalah. Nah, misalnya di Sukabumi, saya pikir memang bukan gereja ya, tapi dipakai untuk doa. Apakah salah ketika satu tempat kita pakai untuk berdoa? Begitu. Ya, terus? Apakah harus mendapatkan izin hanya sekedar untuk berdoa? Silakan terus. Nah, itu pertanyaannya. Apakah memang masyarakat itu harus begitu? Nah, kalau misalnya dilakukan juga kepada saudara kita Muslim di Papua, di kantong-kantong Kristen, kan bisa ribut bangsa ini. Artinya nanti cenderung kepada balas membalas, kan itu kurang bagus. Artinya berpotensi Indonesia ini akan terpecah, ngapain gitu loh. Nah, itu menurut saya. Kalau saya sih berpikir urusan IMB itu mungkin ranah pemerintah lah ya. Kalau saya sih berpikirnya gitu. Kita berlogika dulu ya. Kenapa harus masyarakat begitu? Ya, silakan. Kita berlogika kan Pak Pendeta ya, nggak masalah ya. Seandainya umat Islam itu rasis ya, rasis, otomatis tidak ada Kristen di Indonesia, tidak ada Kristen. Tidak ada Kristen Pak Pendeta. Betul tidak? Karena mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Islam. Ya. Betul tidak? Tapi kan tidak demikian. Ada pemahaman yang Islam dia sebenarnya tidak paham. Ada nggak yang masih awam tentang Islam itu sendiri? Ada. Itu loh Pak Pendeta. Alasan-alasan tertentunya saya masih belum dapat tentang masalah yang di mana? Di Padang. Di Padang. Itu saya dengar rumah doa bukan gereja. Memang bukan gereja. Bukan gereja kan? Rumah doa itu kan adalah tempat dipakai untuk berdoa. Rumah doa berarti kan bukan gereja. Di sana tuh penduduknya mayoritas Muslim atau Kristen. Kita kan harus tahu dulu nih. Kalau Muslim atau Kristen. Kalau gini loh Bang, ngampung numpang gampangannya gini. Minoritas kok sok gitu loh, kan kita harus tahu diri juga kan sebenarnya. Kalau sudah ditempatkan misalkan kalau sudah ditetapkan di gereja ya sudah di gereja saja kan begitu ya, kan begitu. Kalau sudah ditetapkan oleh kayak gini, kalau mayoritasnya penduduk muslim ya jangan kita jangan kita menyalahi aturan. Kecuali beda dengan kampung misalkan ya, ada di sini Pak Pendeta ya, ada di sini mayoritas itu satu RT, satu RW, satu kampung itu memang Kristen. Itu memang Kristen, tak ada yang Muslim. Ada nggak? Ada. Itu yang Kristen itu loh. Ada nggak? Ada. Kami tidak ngulik-ngulik, gak ngulik-ngulik. Tapi kalau sudah ranahnya ini masuk di perkampungan Muslim, masuk di itu mungkin apa ya,
Mungkin gini, mungkin ada masalah pribadi atau apa, saya juga kurang paham. Kan begitu. Oke. Saya pikir bicara undang-undang aja lah. Menurut Bro John, ketika ada orang Kristen masuk ke lingkungan mayoritas Muslim, apakah itu melanggar undang-undang ketika kita yang minor ini beribadah di situ? Saya tidak tahu apakah itu ada undang-undang. Jadi artinya orang Kristen melanggar undang-undang nggak waktu ibadah di kalangan atau di tempat mayoritas Muslim? Ya gini, bukan melanggar, tidak melanggar, tapi setidaknya gini, ada laporan ke RT dan RW misalkan ya Pak Pendeta, ada laporan di musyawarah dulu, langsung jangan datangkan nih jemaat-jemaat, jangan datangkan dulu, karena itu mayoritas penduduk Muslim. Setuju nggak maksudnya penduduk setempat itu, penduduk yang mayoritas Muslim itu setuju tidak mengadakan hal yang seperti itu? Lapor dulu misalkan ke lurah atau apa, atau RT RW, diizinkan atau enggak. Ya kalau tidak diizinkan ya jangan maksa gitu loh. Kan kita juga harus tahu diri loh Pak Pendeta. Gampangannya gitulah kasarannya, bahasanya. Memang itu masuk dalam undang-undang, memang harus izin sama warga begitu. Sekarang gini, kalau kita penduduk aduh ya Allah Rabbi, gimana aku menjelaskannya ya untuk artinya dia. Kalau tidak melanggar undang-undang, kenapa masyarakat berhak untuk mengganggu dalam hal apa? Loh, orang kalau di sana gini ya Pak rumah Pendeta, ibadahnya dihancurkan, tempat ibadahnya dihancurkan, anak-anak itu tempat ibadah itu rumah sudah dikasih gini oleh pemerintah setempat itu sudah ada nggak tercantum di sana, ada oret-oretannya buku, coba ada nggak oret-oretannya buku, sudah dikasih izin nggak dia oleh pemerintah bahwa rumah itu mau dijadikan tempat ibadah? Kalau sudah dikasih izin berarti itu yang yang bikin geruduk itu bikin rusuh. Kalau belum dikasih izin ya wajar. Anak-anak ada sampai yang dilukai itu anak-anak itu. Jangankan gini lah ya Pak Pendeta ya. Jangankan gini. Jangankan sesama muslim. Jangankan kita sesama muslim, jangankan kita Kristen vs Islam ya, dengan Islam. Kristen sama Kristen gitu. Ada nggak yang begitu? Ada. Satu contoh Pak Pendeta, adanya perdiskusian seperti ini. Ini sama-sama Kristen loh, sama-sama Kristen, kitabnya masih satu-satu. Yang Kristen, yang JO kitabnya Bible, yang Tungtung kitabnya Bible. Ada nggak seperti itu ribut? Itu jangan sama Islam dulu. Ada nggak seperti itu? Ada. Tapi kita cuma ranah dialog, nggak ada bukan pasukan. Ada nggak? Nggak ada. Kita nggak ada. Kita cuma di ranah dialog. Titik. Iya, memang ranah dialog. Kalau kita sudah menyalahi aturan di satu tempat, jangan menyalahi satu aturan di tempat. Kalau sudah gini, kalau sudah mayoritas itu penduduk Muslim, harusnya kita tahu diri. Itu loh. Paham kan sampai sini Pak Pendeta? Ya. Kalau sudah ditetapkan di gereja, ibadahnya sudah di gereja saja. Jangan beribadah di rumah. Akhirnya apa? Mengganggu kayak gini misalkan, kayak gitaran lah apa tempat ibadah kan, rumah ibadah itu gitaran memuji-muji Tuhan kan itu tidak sepemahaman. Kita ini bicara ini ya, bicara waras dan hati sejuk ya. Nah, ya boleh. Nah, bro bisa bandingkan nggak, mana lebih baik ibadah di rumah untuk doa atau di jalan mengganggu lalu lintas? Itu satu. Kita ibadah pakai gitar, kedengaran suara, atau pakai toa yang lebih berisik? Oke Pak Pendeta ya. Kalau dikasih perbandingan ya. Oke, nggak masalah Pak Pendeta. Coba silakan sebenarnya toa tanggapi dengan baik. Nggak masalah Pak Pendeta ya. Toa bukan untuk Allah. Itu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Mengumandangkan suara azan. Azan itu untuk manusia, agar manusia ini ingat selalu kepada Allah. Betul tak? Bukan untuk Allah, itu untuk manusia. Hayya 'alas shalah. Itu untuk
untuk manusia, agar manusia ingat selalu dengan Allah. Betul tidak? Iya, kalau Bapak pendeta menjelaskan seperti itu, kayak mana ceritanya? Bukan, maksudnya saya tidak bermaksud menyalahkan, saya menanyakan menurut brother, mana yang lebih mengganggu, ibadah di rumah atau di jalan, ibadah pakai gitar kedengaran oleh masyarakat atau dengan toa yang lebih luas jangkauannya? Itu ditanggapi. Merasa terganggu gak? Kalau Pak memang Kristen merasa terganggu, silakan untuk ke masjid ke tempat, tidak masalah. Kami juga nggak keberatan kok. Kalau memang Kristen dari teman-teman kita Kristen merasa terganggu, silakan untuk ke masjid setempat, silakan. Gitu loh. Kalau memang Kristen merasa terganggu, silakan, tak masalah itu buat kami. Tapi apakah Kristen itu berani menghadapi Muslim? Saya cuma itu. Berani nggak menghadapi Muslim? Coba. Kalau sudah menyangkut Islam, jangan macam-macam. Kalau sudah bendera tauhid ditegakkan, jangan macam-macam. Kan begitu. Karena mayoritas penduduk mayoritas Indonesia adalah Islam. Negara Indonesia ditegakkan bukan atas nama Yesus, tidak. Haleluya, tidak. Itu kan. Kalau memang merasa Kristen tidak terima, silakan untuk ke masjid terdekat. Matikan itu toanya. Bukan gini brother, begini. Saya ingin kamu menyampaikan isi hatimu yang benar, dan saya bisa menilai kamu ini sebenarnya yang sedang menyamar atau betul-betul punya toleransi. Ini kan kita bicara tadi kan, gini sebentar. Tadi kamu singgung ibadah di rumah mengganggu, masyarakat tidak terima karena mayoritas, makanya mungkin digusur, begitulah. Mungkin pandangan kamu sementara, walaupun kamu belum lihat video itu yang baru saja terjadi. Dan saya bandingkan gitu loh. Bagaimana menurut kamu, mana yang lebih mengganggu kira-kira? Ibadah kalau kita mendukung gini loh Pak Pendeta. Gini. Oke, silakan. Ibadah pakai gitar kedengaran radius 10 meter dengan toa yang ratusan meter. Nah, aku tanya hatimu gitu loh. Oke, siap. Gini bukan masalah kalau nggak setuju datang ke Muslim lebih ini karena mayoritas. Ini kita bukan cari berkelahi. Saya pingin hati nurani kamu itu loh, gitu loh. Bisa nggak? Ya, siap. Oke. Karena apa? Ketika kami membiarkan mengatakan Tuhan itu punya anak, maka kami juga mengikuti. Ditegurlah. Kan pasti nggak mungkin langsung main tonjok-tonjok, tidak mungkin, pasti ada teguran kok. Itu pasti ada teguran. Ketika sudah melanggar pasti akan ada keributan. Kan begitu. Ketika sudah melanggar itu pasti akan, itu nggak mungkin langsung main tonjok, tidak mungkin. Tidak mungkin loh Pak Pendeta. Pasti itu akan ada teguran dari masyarakat setempat, itu pasti ada teguran. Pasti itu. Ya nggak mungkin langsung main tonjok, main pukul, tidak mungkin. Saya yakin itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Gitu loh. Bagaimana mungkin kalau sudah bilang yakin kamu nggak di situ? Bagaimana mungkin itu Bapak Pendeta mengatakan itu sudah sah, sedangkan saya tidak melihat surat-suratnya. Jangan bilang tidak mungkin. Iya, bagaimana mungkin Bapak Pendeta sudah mengatakan sudah disahkan oleh pemerintah, sedangkan saya tidak melihat surat-surat dari pemerintah setempat? Gimana lah? Oke, kamu jawab tadi. Jawab itu tadi. Mana yang lebih mengganggu? Ibadah di rumah atau di jalan dengan ibadah pakai musik, gitar yang cuman jangkauannya 10 meter dengan ibadah pakai toa yang ibadah pakai toa. Oke. Bapak Pendeta mengatakan ibadah pakai toa. Seberapa menit toa itu? Paling 10 menit? Bukan, 5 menit? Itu bukan jawaban. Tidak. Kalau Bapak Pendeta merasa terganggu dengan toa, kan saya sudah mengatakan kan barusan. Kalau Kristen merasa terganggu dengan adanya toa, silahkan ke masjid itu setempat, tak masalah buat kami. Tak masalah, silakan. Toamu ini mengganggu loh, mengganggu saya tidur, tak masalah, silakan.
Kalau Pak Pendeta merasa Kristen itu merasa terganggu. Seberapa lama sih toa itu berkumandang? Paling 5 menit, paling lama 10 menit. Daripada Pak Pendeta ibadah di gereja, di ibadah rumah gitaran sampai berjam-jam. Seberapa lama coba? Oke, ada waktu lalu kasus saya lihat ada, ini bukan dari Kristen, tetapi kalau nggak salah itu dari Konghucu. Di mana itu saya lupa. Dia tegur itu pengurus masjid kalau nggak salah, kalau nggak salah itu dia malah mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, dianggap melawan begitu. Apa itu? Kok kemana-mana nih larinya? Artinya ada orang yang sudah lapor, tolong Pak, toanya jangan terlalu berisik, anak saya sakit. Nah, karena dia bukan muslim, malah dia mendapatkan perlakuan tidak pantas. Itu ada. Gini loh Pak Pendeta ya. Adanya toa itu kita lapor percuma, artinya justru malah ditandai. Terus? Ini ya, Pak Pendeta. Sekali lagi bro, belum nggak menjawab. Oke. Iya, saya menjawab, pasti saya menjawab. Ada nggak umat Kristen dari teman-teman kita Kristen yang diuntungkan dengan suara adzan? Ada nggak? Ada nggak Pak Pendeta? Ada nggak? Diuntungkan dalam hal apa? Oh, sudah beduk waktunya. Nih misalkan Pak Pendeta kerja, Pak Pendeta kerja, dengarkan suara adzan. Oh, jam 12. Ini waktunya istirahat siang. Ada nggak? Jujur saya secara pribadi tidak pernah bergantung dengan itu. Saya ada pernah. Tidak? Aku tanya, ada tidak? Aku tanya. Nih misalkan di jalan nyetir mobil, dengar di mobil, dengar suara adzan berkumandang. Oh, sudah apa? Sudah masuk waktunya. Misalkan nih kalau kita masuk waktunya duhur sholat. Oh iya, sudah beduk waktunya istirahat. Ada nggak yang diuntungkan? Adanya toa. Jangan gini loh. Jangan kita itu hanya menganggap inilah namanya mindset tidak jalan. Mindsetnya tidak jalan. Ada nggak dari suara adzan saja yang diuntungkan? Gitu loh. Walaupun dia tidak sholat, gampangannya dia memeluk agama Kristen, ada nggak? Oh iya ya, sudah zuhur waktunya istirahat lah aku nih. Ada nggak? Kalau mindsetnya toa itu tidak membawa kebaikan, suruh tutup saja, tak masalah buat kami. Dari dulu zaman Rasulullah tidak ada toa, tak masalah buat kami. Mempermudah manusia untuk beribadah kepada Allah. Oh iya ya, sudah zuhur masuk waktunya sholat, gitu loh. Paham? Sampai sini paham Mbak? Ada nggak diuntungkan dari Kristen? Ada. Oke, dari sisi ketidaknyamanannya. Jadi, sebentar Pak Pendeta ya, sebentar Pak Pendeta ya. Aku boleh ngomong sebentar ya. Jadi gini ya teman-teman ya, masuk jam 11 ya. Masuk jam 11. Apa namanya? Kalau kalian yang tidak terima menghujat saya pribadi, tak masalah. Itu ya, tak masalah buat saya. Tapi ketika kalian mampu berdiskusilah dengan saya 1 lawan 1. Ya, karena di sini ranahnya saya tidak menghujat. Apa perlu saya menghujat di sini Pak Pendeta? Perlu saya menghujat. Ini muka saya. Perlu saya menghujat di sini. Dari tadi saya tidak menghujat agama kalian loh. Hah? Perlu saya menghujat? Ya itu tergantung pribadi. Anda pribadinya penghujat atau tidak? Itu enggak, kodran kadrun. Kamu tahu nggak yang di bawah? Apa itu kadrun? Udah kafir dongok turun temurun, itu kadrun. Nggak usah terganggu dengan netizen. Jangan gini loh Pak Pendeta, jangan saya aja. Jangan pancing saya gitu loh. Gini, kamu nggak usah terganggu dengan yang di bawah. Saya udah berapa kali orang bilang oten botol, host botol, saya santai. Itu menggambarkan dirinya yang botol itu. Jadi nggak usah ditanggapi. Kita ini loh face to face. Ngapain kamu terganggu dengan ucapan kadrun sekalipun benar? Iya, nggak apa-apa, walaupun itu benar pun nggak masalah buat saya. Tapi apakah itu kadrun kan gitu? Apakah itu kadrun? Pak Pendeta gini. Pak Pendeta mengatakan uclim itu kadrun. Uclim membantah. Apa itu kadrun John? Udah kafir dongok turun temurun. Kata John Beleng.
enteng. Pak Pendeta mengatakan kami kadrun kan. Oke, Uclim kadrun. Saya mengatakan Pak Pendeta udah kafir dongok turun temurun. Marah. Ayo. Ya enggak, kalau saling hujat menghujat gitu. Kita itu enggak, kalau kita saling hujat menghujat maka tidak ada titik poinnya. Begitu loh Pak Pendeta. Oke, sekarang gini aja. Mungkin kita kembali kepada pengajaran tadi, dasar berangkat sebuah tindakan. Nah, oh itu gimana? Udah dipanggil tidur? Belum lah, mana ada aku panggil. yang udahlah, yang kita tidur aja yang gitu loh. Enggak ada. Lanjut Pak Pendeta, lanjut. Oke, saya berharap teman-teman tidak salah paham ya. Ini hanya suara hati. Mengajak ya kita ini yang walaupun berbeda tapi sebangsa setanah air ini ya toleransi lah. Perbedaan itu bukan ancaman. Semakin banyak orang datang kepada Tuhan sekalipun tak seiman dengan kamu, pasti orang tersebut akan menjadi lebih baik. Kalau ada orang yang beragama perilakunya tidak baik, agamanya dipertanyakan. Justru dalam kekristenan semakin dekat dia dengan Tuhannya akan semakin bagus perilakunya. Saya bisa jamin. Setiap daerah, gini loh Pak Pendeta, kok nggak nyambung. Setiap daerah itu mempunyai suatu aturan. Sama seperti halnya kita Muslim di Papua, ya tahu dirilah yang Muslim tuh. Kalau kita berpenduduk di Papua, kita ke Papua, ya Muslim juga tahu diri gitu loh. Paham nggak? Kalau Muslim tidak toleransi, saya sudah katakan, kalau Muslim tidak toleransi, kalau umat Muslim tidak toleransi, habis nih Kristen di Indonesia nih. Kalau Muslim tidak toleransi, seperti halnya gini, saya numpang ke Papua, harusnya saya juga tahu diri. Ini penduduk orang Kristen, saya juga tahu diri lah. Nggak boleh juga bilang begitu, belum tentu. Gimana 300 dong? Spartan, 300 Spartan bisa menghancurkan Persia, bos. Iya kan? 300 Spartan bisa menghancurkan Persia. Jangan bilang begitu. Persia pula gitu. Jauh Pak Pendeta itu, jauh. Nggak usah banding-bandingkan. Maksudnya janganlah bilang mentang-mentang mayoritas. Kalau kami ini begini begitu habis ini Kristen. Nggak usah lah, belum tentu. Mayoritas dari faktanya jumlah, begitu. tetapi Faktanya begitu Kristen tidak? mayoritas dari wilayah. Nah gitu. Iya Pak Pendeta. Pak Pendeta, kan saya mengatakan kalau kita umat Muslim itu sadar diri. Paham nggak maksudnya? Kita kalau numpang, umat Muslim kalau numpang nih merantau ke tempat orang-orang mayoritas Kristen, itu sadar diri kita. Sadar diri. Gitu. Juga sebaliknya Kristen kalau mayoritas itu penduduk Muslim, janganlah kayak gitu. Kalau sudah ditegur maka tak boleh. Setiap daerah itu mempunyai suatu aturan. Paham nggak sampai sini Pak Pendeta? Jangan menyalahkan Islamnya, jangan menyalahkan Islamnya. Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia paling baik berguna bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Gimana dong Pak Pendeta ini? Gimana lah kok dikabur-kaburkan? Banyak loh ayatnya. Bahkan yang sangat vulgar tentang bun-bun juga ada. Tentang intoleran juga ada. Gimana tanggapan Anda? Tidak usah ke Al-Quran dulu kalau itu. Tumpaslah seluruh orang Amalek, domba-domba, anak kecil. Apa itu intoleran? Oh, itu hukum Taurat, itu yuridis. Iya, apakah hukum Taurat mengajarkan hal seperti itu? Sudah domba, tidak berlaku. Saya pertanyakan, iya, Sudah domba tidak itu berlaku. salah apa kira-kira? Domba salah apa kira-kira? Domba anak kecil. Domba anak kecil loh, wanita yang hamil. Brother, itu sudah tidak berlaku untuk zaman anugerah sekarang. Yang ditekankan adalah kasih. Nah, sekarang saya tanya, betulkah ada ajaran kasih dalam keyakinanmu? Buktikan. Betul. Mana ayatnya ajaran kasih, tunjukkan. Oke. Bapak Pendeta Cuma minta ngomong ayat. aja. Ini satu Oke. Indonesia ini berapa 1 M ini penonton? Tunjukkan ajaran kasih dalam keyakinanmu. Ini sekarang mode serius nih. Kamu nggak bisa lari kamu brother.
Sekarang tunjukkan ayat kasih. Nanti saya tunjukkan ayat kasih dalam keyakinan saya. Ayo, sebenarnya siapa yang betul-betul mengasihi dalam kehidupan ini? Siapa yang mengasihi menurut Pak Pendeta? Ya kami lah. Hanya udah diganggu, udah dirugikan, masih mengampuni. Bayangkan yang di Sukabumi itu, salut saya. Sukabumi, kamu tahu nggak Sukabumi? Yang tempatnya itu dihancurkan gara-gara ibadah. Lalu dapat uang 100 juta dari apa itu, dari gubernur apa itu. Pak Pendeta tahu nggak di Surabaya yang menyelamatkan gereja? Yang menyelamatkan gereja itu yang mati kena bom itu orang Kristen apa orang Muslim? Oh, saya tahu. Orang di Surabaya. Hah? Nah, itu oknum itu. Muslim apa Kristen tuh? Kalau sudah kayak gini mengatakan oknum. Bertanya sekarang. Kalau sudah kayak gini mengatakan oknum. Ya Muslim Kristen. Gereja mau dibom, diselamatkan oleh orang Islam sampai merelakan nyawanya sendiri, merelakan untuk demi orang oten-oten. Di Solo itu Muslim Kristen ya? Surabaya. Oh, Surabaya. Iya, ya. Itu saya tahu itu. Itu NU itu. Hah? Saya tahu itu. Iya, Muslim itu toleransinya tinggi. Kayak gitu yang penting di bangsa ini, yang kayak gitu yang harus di. Kalau sudah mengorbankan yang penting. Tapi itu yang di Surabaya itu bukan oknum. Maksudnya oknum? Ya oknum, dia toleransi. Oknum dia beragama apa tapi? Islam kan? Ya sudah. Ya, jangan lari dari ayat tadi. Mana ayat kasih? Tunjukkan, saya tunjukkan. Ayo. Oke. Bergantian kita menunjukkan ayat kasih. Am yaquluna bihi jannatun. Nih. Am yaquluna bihi jannatun. Coba. Atau mereka ini orang kafir. Orang kafir mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Ini orang kafir ya Pak Pendeta yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang gila, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Coba di sini. Bal ja'ahum bil haqqi wa aksaruhum lil haqqi karihun. Padahal Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad datang membawa suatu kebenaran. Kasih enggak nih kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran itu. Nih, kasih nggak? Mana kasihnya? Literlek dong. Aduh. Gimana katanya intelektual? Enggak gini, itu betul-betul berbunyi kasih. Seperti ayat yang kami punya. Mau kasihilah musuhmu maksudnya gitu? Bukan. Ini saya terangkan lagi untuk Pak Pendeta. Saya terangkan lagi untuk Pak Pendeta. Jangan masukkan opini. Betul-betul opini. Ada kasih. Ada ajaran kasih yang kamu tunjukkan. Bunyinya sebentar. Kasih. Jangan opini. Oke. Am yaquluna bihi jannatun. Ini langsung perkataan Allah. Orang-orang kafir mengatakan Rasulullah itu adalah orang gila. Betul tidak? Bal ja'ahum bil haqqi wa aksaruhum lil haqqi karihun. Padahal Rasulullah Nabi Muhammad datang membawa suatu kebenaran kepada mereka, tetapi kebanyakan mereka membenci suatu kebenaran. Tidak mau orang-orang kafir itu mengikuti Rasulullah. Ini bentuk kasihnya, kasih Nabi Muhammad kepada umatnya. Agar apa? Agar manusia ini tidak tersesat. Paham nggak sampai sini Pendeta? Ya, tetapi tidak ini. Oke, sebentar saya tunjukkan lagi. Saya tunjukkan lagi. Yang eksplisit seperti ini. Yang saya kasih contoh ya. Ya, boleh. Kalau tafsir ya semua bisa ini. Ini ayat kasih ini. Fokus ke ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, Pak Pendeta. Nih, Pak Pendeta ya. Nih. Wa in akhadhum minal musyrikin istajaraka fahjirhu hatta yasma' kalam Allah summa ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Nih, kasih tidak nih?
Jika seorang di antara orang-orang musyrik ada yang meminta pertolongan, perlindungan kepada Muhammad, lindungi dia. Kasih tidak ini? Ya, itu bagian dari perwujudan kasih. Itu perwujudan kasih. Apalagi nih? Oh, berarti teman-teman yang di Padang itu kan nggak dilindungi. Berarti melanggar ayat itu dong. Bukankah melanggar ayat itu? Maksudnya melanggar ayat itu gimana sih Pak Pendeta? Di situ kan ada perintah untuk melindungi. Di situ kan ada perintah untuk melindungi. Tapi ada di satu tempat orang lagi ibadah bukan dilindungi, malah dirusak tempat ibadahnya. Bukankah orang katanya yang minta ajaran kasih? Aduh, parah juga nih. Mana pendeta ini? Tunjukkan ajaran kasih. Sudah ku tunjukkan. Allahu Akbar. Jangan menyalahkan Islamnya. Oknum, astagfirullah Pak Pendeta. Oknum, oke. Berani nggak bro gini. mengatakan oknum kepada mereka yang merusak? Coba ngomong dulu. Apanya sih Pak Pendeta? Sebentar Pak Pendeta ya, sebentar. Coba ceramah dulu, jangan kalian hancurkan gereja karena itu bukan ajaran kasih, bertentangan dengan ajaran baginda. Begitu, berani nggak? Jangankan itu gereja yang dibangun itu sudah ada izinnya, tidak. Sering saya katakan gitu loh. Apakah mereka punya wewenang? Itu kan ranah pemerintah mengurus IMB. Itu kan pasti sudah ada teguran dari RT, dari RW. Mungkin pasti kalau itu memang sudah ada izin ya, sudah ada izin dari pemerintah setempat, tidak mungkin dirusak. Tapi tidak kenapa harus main hakim sendiri? Kenapa nggak turunkan saja pemerintah? Kenapa harus masyarakat sampai anarkis begitu? Gimana sih Pak Pendeta ini kok nggak paham gitu loh? Saya paham. Apakah boleh seperti itu memang? Saya tanya kamu. Boleh. Ya tidak boleh lah, siapa yang memperbolehkan? Tapi kalau kita merujuk kepada pemerintah setempat, apakah itu berizin atau tidak? Itu lingkungan mana dulu? Sekarang lingkungan Muslim kah atau lingkungan Kristen? Kalau lingkungan Kristen itu penduduk mayoritas Kristen, silahkan, tak masalah. Sudah tidak ada mayoritas minoritas di bangsa ini. Ya adalah, cemana mah ada. Itu. Menurut kamu apa itu kasih? Kalau menurut Pak Pendeta apa itu kasih? Coba. Kasih itu adalah orang yang mengampuni orang yang bersalah kepadanya, menghargai perbedaan, tidak mengusik ibadah orang lain karena kita sama-sama sedang berbakti kepada Allah kita. Itu kasih. Sama. Ketika orang tidak beragama, sebentar Pak Pendeta ya. Ketika ada orang sedang beribadah, seharusnya umat Muslim itu terinspirasi. Wah, orang Kristen kok semangat kali ibadahnya. Ayo kita lebih semangat. Bukan malah menggusur macam pasar aja. Kalau Pak Pendeta mengatakan kasih kayak itu, orang yang tidak percaya Tuhan alam semesta, yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan tidak percaya Allah adalah Tuhan, itu punya kasih tidak? Punya kasih tidak? Loh, kita kan bicara ini orang yang beragama. Iya, orang yang tidak percaya kepada pendeta, percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak percaya kepada Allah, dia tidak punya agama, ateis lah. Dia punya kasih tidak? Ya tentu punya kasih, tetapi punya kasih, mungkin kan? Kasihnya semu. Lah justru kita malu kalau mereka punya kasih kita tidak. Mereka aja nggak pernah merusak tempat ibadah. Kenapa sebelah merusak-rusak? Oke lah, kita belajar dari ateis aja lah. Kita belajar dari ateis. Ya Bapak Pendeta ateis. Saya pula jadi ateis. Cemana lah, mau aku. Saya bilang kita belajar dari ateis. Mereka aja nggak percaya Tuhan, nggak merusak tempat ibadah. Kok yang ya percaya sudah Pak Pendeta nggak usah percaya Yesus. Saya justru karena percaya Yesus toleransi tinggi. Toleransi tinggi. Iya.
Kira-kira Pak Pendeta pernah baca sejarah nggak? Pernah. Pernah. Ada nggak perang Kristen? Ada. Ada nggak? Ada. Kalau dia pegang ajaran kasih, ngapain perang dia? Nah itu bukan Kristen sejati itu. Itu Kristen yang ditunggangi politik. Katanya kares. Ada nggak perang salib? Perang salib ada nggak? Iya, makanya kami menyebut masa itu masa gelap kekristenan. Itu bukan Kristen sejati, itu Kristen yang ditunggangi oleh politik. Iya, kalau Pak Pendeta mengatakan dia bukan Kristen sejati, terus Pak Pendeta Kristen apaan? Oh, saya Kristen yang selalu tunduk kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia yang Kristen itu perang salib demi membela apa? Yang mati itu, yang mati-mati, yang mati Bela apa demi dia? membela apa? Membela Bela apa dia? apa? Bela Bela apa yuk? Bela apa? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Itu politik. Apa? Itu membela tanah. Dia bukan membela Tuhan. Dia membela Yerusalem. Iya, membela apa dia? Kristen tidak? Kristen dia? Ya, Kristen iya. dia? Kristen. Pegang ajaran kasih nggak dia? Ya, ajaran Udah kasih tapi karena ditunggangi politik. Karena ditunggangi politik. Jadi artinya makanya kalau orang Kristen mengatakan anarkis, ajaran kasih itu bullshit. Karena ada perang salib, sejarahnya perang salib itu ada. Iya, itu ditunggangi politik itu. Iya, itu Kristen tidak? Ya Kristen. Kristen kalau tidak, Islam juga melalui politik juga. Ada aturan-aturan dalam perang, tidak boleh membunuh anak kecil, wanita yang hamil atau lembu-lembu segala. Ada aturan dalam perang dalam Islam. Gitu. Bahkan nih ada ayat yang mengatakan gini. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerangmu, jangan sekali-kali kamu mundur. Ketika ada di medan tempur, jangan sekali-kali kamu melangkah mundur. Tak boleh kita. Paham nggak sampai sini Pak Pendeta? Kalau Pak Pendeta mengatakan ajaran kasih, kira-kira kalau sudah di medan tempur kayak gitu, Kristen jadi perang atau tidak? Ya kalau ditunggangi politik, itu yang perang itu kan tentara itu. Buktinya kami nggak mau tanya dulu. Jangan bawa agama, itu politik. Loh, kami ini loh udah dijolimi terus kami nggak balas. Artinya kami tidak ada unsur politik, itu betul-betul kasih. Kristen itu membawa oke. Kristen itu ketika masuk ke Indonesia itu membawa politik tidak? Ya itu kan ada unsur politik. Tidak. Ada unsur. Iya, maksudnya Kristen masuk ke Indonesia itu dengan politik tidak? Itu misionaris yang memanfaatkan politik supaya bisa masuk. Tapi sebenarnya dia terpisah. Sebenarnya dia terpisah dari politik. Ya politik dia hanya tidak maksudnya. Memanfaatkan momen. Ya tidaklah. Loh, enggak politik? Enggak. Kan memanfaatkan. Dari mana Pak Pendeta mengatakan Kristen itu datang ke Indonesia tidak membawa politik? Ya kan? Jadi gini, misionaris dari Belanda itu memanfaatkan Belanda yang sedang menjajah supaya mereka bisa masuk, tapi sebenarnya terpisah. Yang dimaksud ajaran kasih di ajaran Kristen tuh kayak mana sih ceritanya Bang Pak Pendeta? Ajaran kasih itu semua keyakinan boleh menjadi pemimpin. Semua keyakinan boleh jadi pemimpin. Nah, boleh silakan lanjut. Menurut keyakinan boleh nggak menurut kamu? Tak boleh. Semua agama jadi pemimpin. Tak boleh. Kenapa? Tak boleh, karena ada hukumnya. Berarti hukum di dalam intoleran Islam dong. Kok intoleran? Apa? Kenapa kok intoleran? Bagi kami Islam mempunyai suatu aturan. Ya gini. Kenapa dari zaman Pak Soekarno sampai saat ini bukan mayoritas presidennya Islam? Kan begitu pertanyaannya, betul tidak?
Betul tidak Pak Pendeta? Betul. Kenapa sampai dari Pak Soekarno sampai saat ini presidennya Islam? Ketika dipimpin oleh orang Kristen, takut-takutnya, ya itulah seperti halnya seperti di Thailand, melegalkan, memberi izin pernikahan sesama jenis. Itu Thailand itu agama apa? Agama apa itu? Bapak Pendeta tak pernah lihat VT-nya? Thailand itu bukan agama Kristen. Ada nggak di agama Kristen di sana? Ada. Islam pun ada. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Alasan itunya, tertentunya alasan-alasan. Kalau kayak gini-gini itu bukan karena agama. Di sebelah juga ada yang kayak gini, teman saya pula. Ada lah. Itu udah mulai intoleran tuh. Hati-hati. Enggak lah Pendeta kan gini. Dalam nama Yesus disembuhkan. Roh Kudus hilang, roh jahat hilang. Kan gitu. Ada nggak? Ada itu Pendeta. Aku sering nonton. Sering aku nonton tuh live-nya. Ada tuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Untuk teman-teman kita Kristen yang di bawah, jangan baper kalian, tak perlu baper. Aku sama Pak Pendeta tuh tak baper, orangnya nggak baperan gitu. Iya. Kok kalian baper di bawah? Jangan baper gitu. Katanya ini John ini intoleran nih, kata pura-pura botol ini katanya. Ya bolehlah kalian mengatakan saya botol. Yang pintar aja naikkan Pak Pendeta. Ya. Ya, yang pintar naik. Saudara saya John ini nggak botol, cerdas dia, cuman kurang jujur aja dia. Masalah kurang jujur. Kurang jujur lah. Ya. Kayaknya kalau saya ketemu langsung ini dikarungin ini kayaknya. Macam-macam lah. Dengan macam-macam lah. Menyamar. Nggak sungguh-sungguh dia. Ya, saya cerita nih Pak Pendeta ya. Orang ajaran kasih. Itu ajaran kasih loh Pak Pendeta. Saking ampanya, saking manusia ini tidak pengen Rasulullah itu tersesat, gitu loh. Makanya dalam Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam, pedoman buku umat Islam, pedoman hidup, gitu loh Pak Pendeta. Pedoman hidupnya di sana, tuntunan agar manusia ini tidak tersesat. Itu bentuknya ajaran kasih loh. Betul tidak? Agar manusia ini tidak tersesat. Jawab dulu, secara eksplisit memang tidak ada kata kasih ya. Yang dimaksud Pak Pendeta itu gimana? Ajaran kasih itu maksudnya gimana? Loh, seperti ayat tadi Matius 22 ayat 39 itu, kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Bunyinya seperti itu, eksplisit. Ada nggak? Astagfirullahaladzim. Kalau itu nggak usah di Al-Quran. Hablum minan nas. Sesama manusia harus kita. Susah kalau sudah bahas kayak gini nih Pak Pendeta. Yang saya tanya ayatnya. Gini Pak Pendeta, gini saya terangkan dulu. Banyak kali ya. Apa jurus-jurus menghindar ini? Kok menghindarnya? Iya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata Allah, tolong menolong dalam perbuatan baik. Dan tolong menolong dalam perbuatan yang baik. Itu kasih tidak? Kepada saudaramu muslim kan? Enggak semuanya kepada muslim juga. Enggak ada itu kayak gitu. Loh, gimana dong? Mana ayatnya? Gimana dong? Kalau sudah tolong menolong dalam perbuatan yang baik, kira-kira itu apa merujuk kepada muslim? Kan tidak. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan yang tidak baik. Itu kasih tidak? Menurut Pak Pendeta secara kita intelektual kita bahasanya agak keren-keren sedikit lah ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam perbuatan kebaikan, kasih tidak itu? Ya, kasih, tetapi intinya tidak kasih. Ada yang eksplisit. Ya sudah, tidak ada eksplisit ya. Tidak ada eksplisit ya. Allahu Akbar. Ya sudah. Oke, sudah mengakui ya. Ini 1M penonton sudah mengakui secara eksplisit tertulis ajaran tentang kasih. 1M penonton.
Astagfirullah Pak Pendeta, Pak Pendeta. Jadi gini, kalau di dalam Kristen itu apa namanya? Ada nggak ajaran-ajaran yang dilarang oleh Tuhan? Gimana sih ajaran yang dilarang Tuhan? Itu ya seperti contoh, ambigu ya. Tindakan yang dilarang Tuhan. Ya, yang dilarang oleh Tuhan itu apa? Seperti contoh. Oh, meninggalkan Yesus. Tidak. Hah? Itu dilarang. Oh, dilarang meninggalkan Yesus. Itu anak yang hilang itu. Artinya kamu meninggalkan keselamatan. Oh, jadi gini. Oke, saya tangkap sekarang Pak Pendeta ya. Jadi di luar Yesus itu binasa, kan begitu kan? Iya. Ya, oke. Di luar Yesus binasa. Binasanya itu nanti atau sekarang? Ya nantilah, kan masih hidup. Gimana mau binasa? Kalau sudah meninggal baru sekarang binasa. Ya. Oh, ya sama aja lah. Kalau saya mengklaim di luar Muslim binasa gitu, sama aja. Mana ayatnya? Orang-orang kafir tidak akan masuk surga. Mana? Binasa nggak? Orang-orang kafir tidak akan masuk dosa. Ya, bagaimana dengan Maryam 71? Maryam 71 oke. Maryam 71. Kita itu mendatangi bukan memasuki. Masa nggak kena panasnya? Loh, kita hanya mendatangi, seperti halnya contoh begini Pak Pendeta. Seperti halnya contoh. Kita beranalogi gitu. Mendatangi itu bukan berarti harus masuk. Saya datang ke rumah Pak Pendeta, apakah saya harus masuk? Datang aja di pelataran rumahnya kok nggak masuk kita. Siapa yang diselamatkan Bang John? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Amal perbuatan kita itu yang menyelamatkan kita. Paham nggak sampai sini? Jadi tumpuk-tumpuklah kata Allah, tumpuk-tumpuklah beramal soleh kalian di atas dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kau itu pasti mati. Apa yang kau mau setelah mati, apa yang kau mau bawa? Kan begitu. Mendatangi bukan berarti memasuki, tidak. Masih mendatangi. Itu di padang mahsyar kita, di padang mahsyar setiap perbuatan ya Pak Pendeta ada timbal baliknya. Perbuatan yang baik ya ini kata Allah, surga tempatmu. Kalau yang jelek ya sudah nyemplung aja. Kan begitu. Hukum di negara. Ketika kita bersalah kepada negara, kita pasti akan mendapat suatu hukuman. Ini hukum Tuhan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Masa iya? Itu Allah mau mengingkari janjinya? Kan tidak. Betul tidak? Ya. Kira-kira itu nggak panas ya memasuki itu? Mendatangi Pak Pendeta. Ini gini. Mendatangi itu gimana mendatangi? Gimana mendatangi itu? Ya hanya datang saja di pelataran kayak gitu. Loh, gini Pak Pendeta, kita beranalogi. Padang mahsyar. Ini padang mahsyar ya. Ini sirat, jembatan. Ini neraka di bawahnya. Ini jembatan. Ini padang mahsyar. Jadi perbuatan amal baik kita dan amal jelek kita ini dipertanggungjawabkan di sini. Di bawahnya neraka. Sudah neraka. Ini surga. Paham nggak sampai sini Bapak? Kalau ada dosa setitik pasti jatuh. Kok dosa setitik jatuh? Ya dipertimbangkan Pak Pendeta, amal baikkah atau amal burukkah yang kau mau bawa? Surga tempatnya orang yang kudus. Kalau dia membawa dalam oke. Saya paham kan amal baiknya. Ini Pak Pendeta, setiap perbuatan, saya sudah tekankan lagi ya, setiap perbuatan ada timbal, ada sebab dan musababnya. Surga tempatnya kudus. Paham nggak sampai sini? Ya. Kalau dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi, dikabulkan nggak oleh Allah? Dikabulkan doanya oleh Allah, diampuni. Iya, I know that. Maksudnya begini, ketika kalian ada di padang mahsyar itu, mendatangi neraka tadi, itu kan melewati Shirathul Mustaqim. Betul. Oke. Nah, di situ nanti kan ditimbang pahala dan
kesalahan, betul? Betul. Nah, kira-kira kalau misalnya pahalanya 60%, kesalahannya 40. Nah, yang 40 ini dampaknya apa? Tetap gini Pak Pendeta ya. Masuk neraka. Masuk neraka. Nah, berarti masuk neraka kepastian dong. Gini Pak Pendeta. Oke, sebentar. Surga itu tempatnya kudus, orang yang suci. Tempatnya orang-orang yang suci. Betapa adilnya Allah. Adil nggak Allah? Adil. Ketika makanya di dalam hidup kita itu terus-terusan kita memohon, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap perbuatan pasti ada timbal baliknya. Tapi ketika dosa itu dosa kita hanya 40%, berarti kita di neraka. Di nerakanya sebentar. Paham nggak sampai sini? Ya, aku paham. Intinya pasti masuk neraka kan? Astagfirullahaladzim, kau nggak paham-paham pula nih pendeta. Tadi katanya masuk neraka sebentar. Intinya kan dibakar dulu. Nah, iya, tak masalah. Itulah bentuk keadilan Allah. Panas lah. Kami aja bypass, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Iya, makanya itu keadilan Allah. Ketika gini lah Pak Pendeta ya, kok nggak paham sih Pak Pendeta nih? Paham. Surga itu tempatnya yang kudus. Kudus nggak surga? Surga itu tempatnya orang yang kudus. Gitu loh. Kami umat Islam tidak kekal di neraka, itu tidak kekal selama-lamanya. Paham nggak? Paham. Ketika kita mati dalam keadaan membawa dosa, gampangannya Pak Pendeta mengatakan 60% kita itu pahalanya baik. Kan begitu. Berarti 40 disiksa. Jadi disiksa. Oke, kita dicelupin di neraka dulu. Itulah bentuk keadilan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Umat Islam itu pasti masuk surga. Iya, pasti. Tapi lihat dulu. Lihat dulu dosanya seberapa kan gitu. Betul nggak? Lihat dulu yang kau bawa itu amal baiknya atau kebanyakan amal baiknya atau ke amal buruknya yang kau bawa. Oh, dibersihkan dulu. Paham ya. Dibersihkan dulu karena surga tempatnya kudus. Paham sampai sini Pak Pendeta? Kalau dia beramal soleh, maka kata Rasulullah begini, ketika kau mati nanti, apa yang kau bawa? 3 perkara yang kau bawa. Shadaqatun amal jariyah. Dia punya harta yang banyak, dia bangun masjid untuk tempat ibadah, tempat beribadah. Maka amal itu ketika orang itu meninggal dunia orang itu, maka amal itu terus-terusan mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Paham nggak sampai sini? Siapa yang membawanya nanti, maka dia akan yang membawa dia ke surga. Maka amal perbuatan itu, amal ibadahnya itu. Ya, saya hargai itu ajaran dalam keyakinan kamu. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua Pak Pendeta ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Itu. Dia tidak punya harta. Tapi dia mempunyai ilmu untuk mencerdaskan orang lain. Tidak membodoh-bodohi lah gampangannya ya. Ilmu yang bermanfaat. Dia tidak punya harta tapi dia mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Bisa nggak masuk surga? Bisa. Dengan ilmunya dia masuk surga. Paham nggak sampai sini? Ketiga, anak yang soleh. Anak yang soleh, karena doa anak itu pasti dikabulkan oleh Allah. Paham nggak sampai sini? Paham nggak Pak Pendeta? Bahasamu sederhana, Mas. Aku nggak paham. Ya Pak Pendeta aja yang kurang nampung itu Pak Pendeta aja lah. Yang kurang nampung. Aku sangat paham. Belum kamu ngomong aku udah paham itu. Intinya kepastian masuk neraka itu ada. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Pak Pendeta pasti masuk neraka dulu, baru pindah ke surga. Siapa yang masuk surga Bang John? Orang-orang yang beriman kepada Allah, iya, orang yang bertakwa kepada Allah. Sebentar. Wattaquni ya ulil albab. Itu yang masuk surga. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Kalau sudah bertakwa kepada Allah, kalau dia melakukan dosa, ya dia dihukum nantinya. Tapi dia benar-benar bertaubat kepada Allah, sebentar. Masalah diampuni atau tidak itu haknya Allah. Betul tidak? Tapi Allah sudah janjikan
Ketika kau benar-benar bertaubat kepadaku, maka aku ampuni dosamu. Sudah lebur dosanya, sudah tidak ada dosa. Bertakwa. Paham Pak Pendeta sampai sini, paham nggak? Pak Pendeta susah memang. Paham, saya paham. Kamu nggak usah khawatir masalah kemampuan saya paham. Nah, gimana apa kata saya itu? Ya paham? itu ajaran kamu. Gimana? Jadi artinya niscaya saya cemana lah Pak Pendeta. Jadi niscaya masuk neraka dulu, dibersihkan dulu, setelah itu pindah ke surga. Astagfirullahaladzim. Kalau dalam masuk neraka? Aduh, ya iyalah, kan ada dosanya. Ketika orang yang berdosa di atas dunia, bertobat bersungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi kepada Allah, tidak mau mengulangi lagi, doanya dikabulkan oleh Allah. Berarti dikabulkan doanya, dihapuskan oleh Allah. Seperti halnya contoh Pak Pendeta sekarang oten menyembah anak manusia, bertobat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah, doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Kalau dalam kekristenan itu luar biasa, keselamatan itu pasti, nggak ada mampir ke terminal A B C D langsung ke Firdaus, karena sudah ada penjaminnya, itulah Yesus Kristus. Gitu dia, brother, ya. Ya, netizen tinggal pilih lah yang mau bypass atau mampir dulu. Iya nggak apa-apa. Karena ini bentuk keadilan Allah kok. Ini bentuk keadilan Allah. Haknya kita itu bukan pasti, tapi gini Pak Pendeta. Apakah umat Islam itu masuk surga semua? Wallahu a'lam. Itu haknya Allah, bukan haknya kita. Kan begitu. Berarti kalau kita sudah pasti masuk surga gimana? Gini, saya terangkan untuk Pak Pendeta ya. Biar intinya tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Haknya Allah. Kalau sudah kami. Gini Pak Pendeta. Oke, sebentar. Intinya tidak ada kepastian dari kalian. Itu tergantung Allah. Kalau kita sudah pasti masuk surga, sudah yakin pasti masuk surga, ngapain kita di dunia? Oh, kami pasti. Ya, ada ayatnya. Pasti, logika tidak. Pasti. Surga itu bukan haknya kita, tapi surga itu haknya Allah. Tapi kami pasti, itu janji Tuhan. Nah, kalau sudah pasti ngapain Pak Pendeta masih hidup? Ya kan masih ada tugas khusus. Gini loh Pak Pendeta ya. Ini semua menobatkan kamu. Cuman lah mana bisa. Barangkali nanti kamu Pendeta yang luar biasa nih. Oke. Nanti loading itu. Ya sudah. Fa'amma man sakulat mawazinuhu. Adapun orang hari itu yang berat timbangannya, amal baiknya yang bagus di atas dunia, perbuatan baiknya bagus di atas dunia nih, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun sebaliknya juga, yang amal baiknya ringan, perbuatan dosanya banyak, kata Allah. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangannya, amal baiknya ringan, fa ummuhu hawiyah. Di mana tempatnya? Neraka. Tempatnya. Berarti pasti neraka ya? Pasti neraka, cemana lah. Tuh ya Allah, kok ini aku bacakan data lu Pak Pendeta, cemana lah. Jadi kalau brother itu kira-kira pasti masuk neraka juga? Oh, pasti masuk. Saya sudah habis sebenarnya pendeta. Jadi ngeblank pendeta nih. Apa yang aku omongin ngeblank dia, nggak paham dia ternyata. Sabar, rohaniawan itu harus punya karakter yang luhur. Saya Tuhan saya dihina, saya nggak pernah marah. Kamu mana ada menghina, memang ya Yesus kitabnya yang menghina kok. Oh, kok kitabnya menghina? Ya enggak lah. Loh gimana dong? Islam, Bapak Pendeta mengatakan Islam itu pasti masuk neraka, kan begitu? Kamu yang bilang tadi. Dibersihkan dulu. Iya, Bapak Pendeta kan mengatakan kan begitu. Kalau Islam itu pasti masuk surga enggak? Betul, Islam itu pasti masuk surga, tapi lihat dulu kayak mana amal perbuatan baiknya. Fa amma man sakulat mawazinuhu, adapun orang hari itu berat amal baiknya, timbangannya bagus, fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang sangat memuaskan.
Adakah orang Islam yang tanpa ke neraka dulu, langsung bypass ke surga? Ada. Amal baiknya ada. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Mana ayatnya? Mana ayat? Tunjukkan. Langsung bypass tanpa melewati Maryam 71. Langsung bypass. Coba seperti orang Kristen. Ketika kau mengatakan hanya Maryam 71, coba kau baca 72 sama 73. Baca. Jangan saya suruh baca lah, nanti baca dulu lah, kau membawakan itu kok. Baca dulu Maryam 72. Baca. Pak Pendeta, baca dulu. Ini kan kita iya, baca dulu lah. Mana paten tak baca? Bacalah dulu. Aku nggak ini. Kamu aja. Ayo baca dulu 72. Sekarang gini, tunjukkan secara atau terbukti bahwa memang ada pernyataan ada umat Islam yang langsung bypass ke surga tanpa melewati Maryam 71. Ada enggak? Astagfirullahaladzim. Sudah saya terangkan bolak-balik. Pak Pendeta tak paham seperti itu. Kamu tampil kamera dong. Kenapa ini? Masih ngecas aku nih, ngeground apa namanya? Bukan enggak mau on cam aku Pak Pendeta. Ngecas, masih ngecas. Ngecas HP, bateraiku 5% nih. 5%. Iya, 5% Pak Pendeta. Coba dibaca dulu Maryam 71. Maryam 71. Dibaca dulu. Izin ya. 71 sampai ya itulah 72 ke 73. Mana dia? Surah Maryam. Dalam gitu ini. Ini apa ini, awalnya toleransi lari ke Maryam. Loh, kan Pak Pendeta yang membawa itu kan dari tadi. Saya kan nggak bawa itu lah. Kan Pak Pendeta yang membawa itu. Kamu yang baca ya. Ya, boleh saya membaca. Nah, di mana itu? Ini Maryam 71. Gak jelas. Summa nunajjiyal ladzina taqau. Apa itu Pak Pendeta? Langsung terjemahan aja lah. Loh, Pak Pendeta yang bacakan. Oh, di sini kecil kok. Ya nggak enak aku di sini kecil. Bilang menista. Enggak menista. Ini penonton satu apa? Nggak apa-apa. Aku nggak berani, aku nanti masalah. Bacakan aja. Iya, coba bacakan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di neraka. Tuh. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku kata Allah. Kok ada orang bertakwa tidak diselamatkan oleh Allah? Siapa yang diselamatkan di sini? Orang-orang yang bertakwa. Paham nggak sampai sini Pak Pendeta? Ya. Paham nggak? Tapi intinya masuk dulu dia kan, baru diselamatkan kan? Allahu Akbar. Parah kali. Dipaksakan masuk neraka. Dipaksakan. Kalau sudah pasti dipaksakan masuk neraka, cemana lah, ngapain juga kita sholat lah Pak Pendeta, ngapain? Karena adanya sholat itu menghindarkan kita dari azab neraka. Gitu loh Pak Pendeta. Siapa yang diselamatkan nanti? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Gitu loh. Jangan dipaksakan orang muslim masuk neraka semua. Tidak. Ya, ini makna ayat 71 ini kan dibilang mendatangi di situ sudah masuk atau belum? Sebelum Pak Pendeta, itu kan di padang mahsyar. Allah ya Karim. Oh, berarti nerakanya di padang mahsyar. Susah. Wa yunajjiyallahu alladhina ittaqaw bimafazatihim.
dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya, saya tanya, nih. Itu nerakanya di padang mahsyar atau bagaimana? Saya tanya. Astagfirullahaladzim. Yesus Tuhan, tinggal jelaskan aja, susah. Udahlah, selesai kita kalau padang gitu. mahsyar itu bukan neraka, Pak. Allahu Akbar. Susah kan. Padang mahsyar itu tempat berkumpulnya manusia. Sabar. Nanti Pak Pendeta, tarik padang nafas. mahsyar itu tempat berkumpulnya manusia gitu loh. Sabar, sabar Mas. Beri punto. Sing sabar Mas. Sing sabar ngoten. Nah, niku nggih mendatangi neraka. Neraka itu di mana? Ketika ada orang di padang mahsyar, berarti padang mahsyar dengan neraka itu terhubung atau bagaimana? Kalau di dramatisir gimana? Itu dimensi yang terpisah atau di satu tempat atau bagaimana? Ya nggak tahu aku dah. Kok tanya aku? Ini kan katanya aku aja belum ke neraka kok. Kayak mananya? Aku aja belum ke neraka kok. Kayak mana ke Pak Pendeta nih ngaco ngomong. Sama seperti halnya Pak Pendeta, sudah yakin masuk surga belum? Di mana surganya itu? Gini, yang kutanya bukan pengalaman sampean, pemahaman sampean yang kutanya. Gimana sih yang ditanya pemahaman? Dibilang pengalaman, aku belum ke neraka. Kalau sampai memang faktanya aku belum ke neraka, Pak. Lah iya, ini pemahaman. Ini kan sampean bilang di padang mahsyar, mendatangi neraka, berarti posisi dia padang mahsyar itu bukan neraka, tempat berkumpulnya nanti manusia termasuk Yesus itu berkumpul di sana nanti. Itu padang mahsyar. Di mana terdapat Yesus di sana? Percaya pula. Enak aja. Kan nggak percaya kan? Isa kali, bukan Yesus. Enak aja. Iya, Yesus juga nanti. Kalau ada Yesus juga ikut ke sana, loncat saya dari Monas, tunjukkan. Ya tidak bisa, nggak ada Monas nanti. Mana lah ada Monas? Orang udah kiamat kok ada Monas. Jangan bawa-bawa juru selamat orang ke sana. Enak aja. Gini loh, kamu kasih paham saya. Ini kan posisinya di padang mahsyar. Oke? Nah, bunyinya kan mendatangi neraka. Berarti startnya itu, perjalanan itu dari padang mahsyar. Begitu kan? Maksudnya? Iya, padang mahsyar itu tempat berkumpul, Pak Pendeta. Allahu Akbar. Padang mahsyar itu tempat berkumpulnya nanti seluruh umat manusia ini, termasuk oten-oten, dikumpulkan di sana, kemudian ditanyakan satu-satu, ditimbanglah amal perbuatan baiknya dan amal buruknya. Nanti kalau sudah kafir, dia musyrik, nggak perlu ditimbang, langsung dicemplungkan. Kayak gitu modelnya. Biar apa? Biar Pak Pendeta nih katanya langsung apa namanya? Langsung jelas, sadar. Nggak jelas. Ini bunyinya ini melewati jembatan Siratal Mustaqim, yang dibawanya jembatan Siratal Mustaqim itu adalah neraka. Maka kita mendatangi, bukan berarti kita masuk. Ketika orang itu lolos dengan amal ibadahnya, maka dia selamat. Paham? Saya ini bicara sudah, geografis. Kalau paham jangan tanya lagi. Bicara geografis, ini padang mahsyar, posisi di padang mahsyar. Nah, sekarang mana jembatannya? Di sini jembatannya. Berarti di jembatan Monas. Di Monas. Ini masih ambigu ini antara padang mahsyar dengan neraka, ini di mana? Dia kan posisinya di padang mahsyar nih, ini padang mahsyar. Nah, dia kan mendatangi neraka. Neraka itu sebelah mana? Sebelah sini, datangi gini. Iya, sebelahnya Tugu tuh. Dempetan sama Tugu. Berarti padang mahsyar dengan neraka samping-sampingan, sehingga bisa didatangi dari padang mahsyar. Gitu. Samping-sampingan gimana maksudnya sih Pak Pendeta? Tuhan Yesus. Tuhannya Yesus. Gimana aku menganalogikannya? Astagfirullahaladzim. Posisinya di padang mahsyar, tapi bunyinya mendatangi neraka.
berarti start berangkatnya padang mahsyar. Astagfirullah, ini lucu memang ngoten. Gimana lah? Astagfirullahaladzim. Sudah saya jelaskan, sudah saya analogikan Pak Pendeta. Padang mahsyar nih. Coba gambarkan lagi seperti pulpenmu tuh tadi. Ini padang mahsyar. Ini padang mahsyar. Nah, itu padang mahsyar. Di depan padang mahsyar kita analogikan. Di depan padang mahsyar itu ada jembatan, sirat atau jembatan. Oke, jembatan untuk sampai ke mos ini. Ke surga. Nah, surga. Oh, surganya di sini. Iya, di tengahnya Pak Pendeta tuh jembatan. Di bawahnya jembatan itu neraka. Gitu loh analoginya seperti itu Pak Pendeta. Paham kan? Iyalah. Ini kan padang mahsyar, berarti di samping padang mahsyar, di depan padang mahsyar ini neraka. Neraka. Apakah kita masuk? Tidak. Tetapi melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Astagfirullahaladzim. Jelas Pak, tergantung amal perbuatannya. Kata Rasulullah kan begini, jika kau meninggal, jika kau mati, ada 3 perkara yang kau bawa. Apa itu? Amal yang soleh, sodakatun jariyatun, amal yang sodako yang bermanfaat bagi untuk manusia. Gitu loh. Berarti kan panas kalau kita jalan di atasnya. Pak Pendeta kalau tidak beriman kepada Allah, gosong kepalanya. Apalagi rasional nggak melewati rambut di belah 7? Hah? Mungkin kan tergantung amal perbuatan kita Pak Pendeta. Cemana lah Pak Pendeta, tergantung amal perbuatan kita. Ada yang langsung naik masjid ke surga, ada, tergantung amal perbuatannya. Saya tanya, ini kan ada yang seperti kilat kan rambut di belah 7 itu yang dilewati, betul kan? Astagfirullahaladzim. Udahlah Pak Pendeta, capek kali aku nerangin Pak Pendeta. Masa tergantung amal perbuatan kita, gitu loh. Oh gitu. Oh itu rambut di belah 7 itu maksudnya tergantung perbuatan baik kita. Parah. Telah capek aku. Habis suaraku Pak Pendeta. Habis. itu hanya siasat aja itu supaya nggak ditanya. Pinter kali brother John. Gitu cara dia supaya nggak. Dari tadi aku menjawab pertanyaan Pak Pendeta loh. Dari mana aku nggak menjawab? Ditanya rambut belah 7. Aku nih nggak tanya kekristenan dari tadi loh. Aku dari tadi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Pendeta. Aku nggak tanya tentang Kristen loh tadi. Aku tanya Kristen ya. Boleh? Boleh. Tidur lagi, kita udah jam berapa? Ayo, tanya Kristen sekarang. Ayo kita gantian. Mumpung penonton 1,7. Tanya Kristen sekarang. Oke? Lain waktu lah, udah jam 1. Sekarang lah. Ayo sekarang. Tanya Kristen. Ya. Katanya ya. Kita kan nggak janjian. Ayo jawab. Enggak ada 2 arah dari tadi. Aku aja ditanya terus dari tadi. Kutanya Kristen ya, boleh? Bro, kamu boleh? Belum jawab sudah lari ke Kristen. Boleh? Nggak tuntas gitu. Malas saya. Aku tanya ya sekarang ya. Kutanya ya. Berseri tidur ngantuk. Janganlah, ya takut ya. Takut ya. Ayo kutanya Kristen sekarang. Belum tuntas tadi, belum tuntas. Ditanya rambut takut Pak Pendeta. Kenapa takut rambut belah 7? Ayo bro, bertanya sekarang. Sebentar. Ya logikanya ayo aku tanya dulu. Itu kan iman saya, kepercayaan saya. Gini, masih ada hari esok. Belum. Nggak ada hari esok. Sekarang nggak lari gunung dikejar. Sabar, tanya dulu. Masih ketemu gitu. Nggak ada. Sekarang gue tanya lah. Ya, tanya sedikit satu pertanyaan. Nggak usah lah, itu belum selesai rambut. Satu pertanyaan kok. Satu pertanyaan lah. Oke, singkat ya. Oke, singkat dan padat dan jelas. Singkat, padat dan jelas. Tolong dijawab dengan jelas dan jangan muter-muter kayak gangsing. Mana nggak ada pertanyaannya? Ya. Siapa Tuhannya Musa dan siapa Tuhannya Yesus? Wes.
Pertanyaan yang bagus sekali. Tuhannya Musa adalah Yod Hevave Elohim Adonai. Sementara Tuhannya Yesus pertanyaannya nggak relevan. Karena Yesus nggak punya Tuhan. Justru dirinya sendirilah Tuhan. Buat Berarti pertanyaan Yesus itu yang relevan. Oke, menurut Pak Pendeta, Tuhannya Musa adalah Yod Hevave, betul? Yes. Tuhannya Yesus siapa? Pertanyaannya nggak relevan. Loh, kan? Nggak relevan katanya kan? Gini, itu sama seperti ini. Bisakah rambut dibelah 7 digabungin dijadikan ke rambutku? Ah, itu nggak relevan pertanyaannya. Itu dia. Pertanyaan saya, siapa Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus? Ah, itu Bapak, itu cocok. Bapak Tuhannya ya. Berarti Ya. Yesus Tuhan, berarti Yesus menuhankan? Oh, itu pertanyaan nggak cocok. Nah, cocok lagi. Nggak cocok lagi. Pertanyaan yang cocok, siapa Yesus itu? Jawabannya Yohanes 10 ayat 30. Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, itu cocok. Emanglah cocokmologi kok. Cocokmologi cuman lah. Kalau saya bertanya siapa Tuhannya Yesus, itu pertanyaan nggak relevan. Iya. Sedangkan Udah ya? Yesus mengatakan kepada bangsa Israel, Tuhan Allah. Allah itu Tuhan bukan Pak Pendeta? Iya. Tuhan bukan? Ya, Tuhan itu kan gelar keilahian. Aku tanya, jangan muter sana muter sini kayak gangsing. Iya. Menurut Gimana? Yesus, Allah itu Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Tuhan lah. Berarti Yesus memperkenalkan Tuhan kepada bangsa Israel. Yes. Siapa Tuhannya kata Yesus? Bapa. Allah apa Bapak? Ya, Bapa hakikatnya. Bapa Gak ada Allah Bapak juga di sana, bisa. jangan diputer. Jangan dipelintir, tidak boleh mengurangi Iya. ayat, menambahi ayat, Tapi tak boleh. berdasarkan konteks, Yesus memperkenalkan Bapa. Allah itu ya Bapa itu. Berarti Yesus bertuhan dong? Ya enggak. Loh, enggak katanya. Ya enggak. Coba Markus 12 nomor 29 dibaca dulu. Enggak usah kita kemana-mana. Tadi buka surah Maryam 71 boleh. Enggak, Sekarang gini. Markus 12:29 takut. Bukan. Kan kita sepakat ini singkat. Berseri kan saya bilang. Saya sudah merosot. Enggak seri lah, enggak seri. Wah, ini namanya berat sebelah. Kita jawab dulu. Markus 29. Saya bilang bukan seri. Berlanjut. Gimana sih? Ayo lanjut. Ini mumpung penontonmu banyak. Gak apa-apa. Aku lebih mengutamakan kesehatan. Ini jam 1 di sini, brother. Ada jam 12 kok. Kamu kan di Jawa Timur. Iya, siapa Tuhan menurut Yesus? Allah itu Tuhan bukan? Iya, Bapa di surga. Iya, Allah itu Tuhan bukan? Bisa dikatakan Tuhan karena gelar itu Tuhan itu kan gelar keilahian. Tuhan itu gelar keilahian. Berarti Yesus itu menuhankan? Nggak ada dia menuhankan siapa. Allahu Akbar. Orang dirinya sendiri Tuhan. Coba dibaca dulu Markus. Hei bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita kata Yesus. Iya, Tuhan itu Esa kan? Berarti Tuhannya Yesus? Itu kan Tuhan Yesus sedang mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Iya, itu kan sedang mengutip perkataan Musa di dalam Ulangan 6 kan. Hei bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Yesus mengatakan begitu. Apakah sama Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus? Pertanyaannya nggak cocok. Berat pemirsa, berat. Kalau Pak Bukan Pendeta berat, mengatakan gini. tidak sama, berarti ada dua Tuhan dong. Nggak cocok pertanyaannya itu. Karena Yesus nggak punya Tuhan, dialah Tuhan. Loh, nggak punya Tuhan katanya.
Dialah Tuhan itu sendiri. Itu nggak cocok pertanyaan. Kalau Yesus tidak punya Tuhan, kenapa Yesus mengutip perkataan Musa? Iya, dia itulah Tuhan itu sendiri. Iya, kenapa Yesus itu mengutip perkataan Musa? Itu kan mengutip, Yesus itu mengutip perkataan Musa. Kata Musa di dalam perjanjian lama, hei bangsa Israel, Tuhan Allah kita Esa. Yesus mengutip di dalam Ulangan, terus ditaruh di dalam PB. Dalam PB ditaruh, hei bangsa Israel, Tuhan Allah kita Esa. Esa. Sama nggak Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus? Pertanyaan yang tepat begini. Sabar. Pertanyaan yang cocok itu gini. Sama nggak Tuhannya Musa dengan Tuhan orang Kristen? Itu baru. Enggak orang Kristen kok. Kok merujuk kepada Kristen? Enggak. Di sana belum ada Kristen kok. Waktu Yesus masih hidup belum kenal Kristen kok. Langsung merujuk kepada oknum dulu. Enggak. Pertanyaannya nggak cocok. Kalau gini pertanyaannya, sama nggak Tuhannya Paulus dengan Tuhannya Kristen? Sama. Sama Tuhannya Paulus dengan Tuhannya Kristen itu sama. Tapi Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa, Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya Yesus itu beda. Nggak cocok pertanyaannya, karena Yesus sudah punya Tuhan. Jawab dulu. Yesus itu Tuhannya kamu. Loh, enggak lah. Sekarang gini Pak Pendeta. Oke lah berarti. Jangan dulu. 1,8 mata memandang, 1,8 memandang. Jangan eman lah, jangan. Mata juga sudah merah ini. Besok saya ngajar. Tadi bertanya pintar-pintar kali. Kutanya nampak wujud aslimu. Kamu tadi pura-pura toleransi, sekarang nampak. Sekarang kan aku toleransi, Pak Pendeta menekan aku terus. Kasih pertanyaan. Kan saya ditekan dari tadi. Saya bertahan. Sok-sok lembut, sekarang sangar. Namanya melon. Pak Pendeta, saya itu mesin diesel ya. Kalau semakin dipanasin, akhirnya apa? Kenceng larinya. Iya, masalahnya mesin pertanyaan aja nggak mampu. Kan? Jadi gini, ada pertanyaan. Sekarang gini Pak Pendeta ya. Ada yang tidak. Siap. Kalau di dalam Markus itu relevan nggak? Markus 12. Enggak, kamu bangun pertanyaan harus jelas. Oke. Nggak jelas pertanyaannya ya. Saya ulangi lagi. 1 tambah 1 saya berapa? Tanya lagi, belum kelar kok. Biar kamu tahu 1 tambah 1 berapa? Hah? 1 tambah 1. Ya 2 lah. Salah. Nggak ada sama dengannya, mana bisa ditambah? Gimana sih? 1 tambah 1 ya jelas pasti ada sama dengan kok. Pasti itu sudah ditambah. Biasanya tidak perlu dikatakan itu, sama dengan. Sudah orang itu pasti tahu 1 tambah 1. Mana ada sekolah kayak gitu? Seharusnya diprotes. Pertanyaannya kurang tepat tuh. Yang benar itu 1 tambah 1 sama dengan berapa? Coba kau tanya sama anaknya. Nah, 1 tambah 1 berapa nak? Pasti jawabnya nggak perlu sama dengan. Enggak. Ya 2 lah. Saya seorang guru. Guru pasti bertanya, 1 tambah 1 sama dengan? Ada sama dengan. Baru relevan. Inilah contoh pertanyaan yang cocok. Masa ditanya siapa Tuhannya Yesus? Nggak cocok pertanyaannya. Kalau Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Musa itu beda, gimana dong? Enggak semua pertanyaan yang cocok. Misalnya, manusia memakan batu apa? Coba ini. Kenapa Yesus mengutip perkataan Musa? Apa? Sebentar, saya ajari kamu membangun pertanyaan yang relevan. Ketika saya tanya manusia makanannya batu apa? Cocok nggak pertanyaannya? Karena manusia nggak makan batu. Manusia makan nasi. Ya bilang makan batu siapa? Kan Pak Pendeta lah. Itu kan pertanyaan konyol namanya. Nah, itu kan sama pertanyaan dengan konyol. Pertanyaan kamu, pertanyaan konyol. Masa tanya Tuhannya Yesus? Pertanyaan konyol memang ada ayatnya kok. Enggak. Sekarang gini. Kenapa Yesus mengutip dalam Ulangan? Ya, dia sedang memperkenalkan Allah yang disembah bangsa Israel.
Siapa yang diperkenalkan itu? Ya Bapak. Kok Bapak pula? Udahlah, kita lanjut the next ya. Semoga kamu nggak kapok dengan saya. Lain waktu kita kumpulkan amunisi ya. Saya buat kamu tidak berkutik ya. Jangan amunisi. Saya buktikan dieselmu itu diesel yang sudah kawak gitu, yang sudah berkarat. Kok berkarat pula? Pak Pendeta lah yang berkarat. Kamu Maryam 71 aja kamu nggak bisa jelaskan dengan baik tadi. Loh, gimana nya? Sudah kujelaskan kok. Giliran ditanya bilang pusing-pusing. Begitu nanya orang, kok pusing-pusing? Enggak cocok. Gimana pertanyaan enggak cocok? Mendatangi itu tidak harus masuk sayangku. Gue cium juga loh. Udahlah, udah mulai kelainan, itu nanti dipikir itu kelainan normal tuh. Oke. Ini ya, untuk teman-teman oten-oten di bawah tak perlu sering menghujat gitu loh. Iya, kita jangan apa namanya ya? Kita boleh berdiskusi lawak-lawak aja kita itu, gitu loh. Nggak usah terlalu serius, nggak usah menghancurkan tempat ibadah. Kita harus serius ini gitu, serius mengasihi gitu. Iyalah, tapi kalau mau tempat ibadah juga harus jangan bikin seenaknya sendiri lah. Pamitlah sama RT RW. Jangan mau anak Kristen bikin tempat ibadah sok-sokan, nggak pamit RT RW. Jadi masalah. Lah kalau ibadah di jalan gimana? Lebih parah nggak? Loh, mana ibadah di jalan? Kok ada ibadah di jalan? Pura-pura nggak tahu. Sekarang udah nggak jujur, pura-pura pikun. Aduh. Sekarang Kristen yang di sini itu tempat parkirnya makan jalan kok. Kami nggak protes. Ayo. Apalagi kalau sudah Natalan tuh, tempat-tempat tuh nutup jalan. Bener tempat saya. Kurang ajar juga. Kalau parkir memang di pinggir jalan, ibadah itu yang jadi pertanyaan besar. Loh, itu ibadah nggak ke gereja nutup jalan juga? Tempat parkir di mana-mana. Ayo. Ya kan memberi keuntungan bagi putra daerah. Kenapa nggak diparkir di rumahnya ya naik becak? Siapa yang jadi tukang parkir? Ayo, siapa yang jadi tukang parkir? Naik becak aja. Itu parkir nutup jalan sampai jalan itu macet. Itu ibadah ke gereja loh. Gimana dong? Bukankah memberi keuntungan? Siapa yang jadi tukang parkir? Itu dulu. Makanya kalau dengan hanya seperti itu kita juga bisa berasumsi. Di tempat saya Pak Pendeta, kalau pas hari Minggu atau hari Natal nutup jalan. Berarti kamu mendukung pengrusakan tempat ibadah ya? Loh, izin dulu. Ngapain izin sama masyarakat? Izin sama pemerintah lah. Nah iya, izin dulu ke RT RW. Itu loh caranya. Ada orang yang ibadah di jalan itu nggak pernah izin sama saya. Ya udahlah, udah nggak bermutu pembicaraan kita ini, lain waktu lah ya. Lain waktu lah. Bolehlah lain waktu, tak masalah. Bukan kalah telak ini John Beleng katanya ini. Kenapa? Kalah telak katanya. Kalah telak. Saya yang kalah. Gak apa-apa. Ya iyalah, jelas lah. Bikin pertanyaan nggak bisa, menjelaskan Maryam 71 nggak tuntas. Kok bikin pertanyaan nggak bisa? Cemana lah bikin pertanyaan nggak bisa? Di awalnya manis sekali. Di awal toleransi banget, tiba-tiba banget lah. Namanya juga pula dia pengrusakan tempat ibadah. Makanya ini kalau sudah memanas, kan saya katakan, saya ini mesin diesel, jangan dikomporin, pasti kugas. Iya, bagaimanapun kalah sama Yamaha. Gak bisa lah, mesin diesel lebih di depan. Innova kenceng larinya boy. Yamaha mana maten. Solar mana main? Oh, jangan ditanya solar bos, mesin diesel nih. Senggol dong. Senggol. Mesin diesel di mana? Di apa? Di perahu itu dipakai. Yamaha itu mesin elit.